Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia hari ini. Nah, pada video kali ini kita masih akan belajar bab yang sama, yaitu tentang sistem periodik unsur. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah belajar memprediksi atau meramalkan letak suatu unsur di dalam tabel periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah perkembangan dasar pengelompokan unsur, dan yang kedua adalah sifat periodisitas. Nah, kita awali dari perkembangan dasar pengelompokan unsur. Nah, pada awal mulanya, unsur-unsur itu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Nah, penggolongan ini dilakukan oleh Lavoisier. Kemudian muncullah penggolongan triade Dobereiner. Nah, di sini pencetusnya adalah Dobereiner, di mana Dobereiner ini menggolongkan unsur ke dalam kelompok-kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 jenis unsur. Nah, unsur yang berada di tengah, nomor masanya adalah rata-rata dari nomor massa unsur yang mengapitnya. Nah, di sini Ibu berikan salah satu contoh kelompok dari triade. Nah, di sini ada 3 jenis unsur dalam satu kelompok, ada kalsium, strontium, dan barium. Nah, teman-teman perhatikan di sini strontium berada di tengah, di mana nomor massa dari strontium bisa kita cari dari rata-rata nomor nomor massa yang mengapitnya, yaitu kalsium dan barium, sehingga 40 ditambah dengan 137 dibagi 2. Nah, ketemu 88,5. Atau kita bulatkan menjadi 88. Nah, seperti itu ya. Kemudian pengelompokan selanjutnya adalah pengelompokan berdasarkan hukum oktav yang dicetuskan oleh Newlands. Nah, di sini Newlands menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, di dalam satu oktav itu kan terdiri dari 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Newlands mengelompokkan unsur dari H, Li, Be, B, C, N, dan O. Nah, di sini O adalah unsur nomor 7 atau unsur ke-7. Nah, setelah O maka adalah unsur ke-8. Nah, unsur ke-8 ini sifatnya mirip dengan unsur yang pertama. Dalam hal ini unsur ke-8 adalah unsur F. Nah, jadi F di sini sifatnya mirip dengan H atau unsur pertama. Jadi terjadi pengulangan setiap unsur ke-8. Sama halnya dengan Na. Nah, Na di sini memiliki sifat yang mirip dengan Li. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Na adalah nomor 8. Jadi dia miripnya sama si Li. Begitu pula yang lain. Misalkan di sini Y. Nah, Y di sini akan mirip sifatnya dengan Cr. Kemudian IN di sini akan mirip sifatnya dengan TI, dan seterusnya. Setiap pengulangan unsur ke-8. Nah, kemudian pengelompokan selanjutnya dilakukan oleh Mendeleev. Mendeleev ini mengelompokkan unsur berdasarkan sifat-sifatnya. Dan ternyata setelah dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya, massa dari atom relatifnya itu terjadi pengulangan secara periodik. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah tabel dari pengelompokan unsur Mendeleev. Nah, di sini sudah digolongkan menjadi 8 golongan. Dari golongan 1 sampai dengan golongan 8. Kemudian sudah ada periode 1 sampai dengan periode 12 atau baris. Nah, di dalam satu golongan, unsur-unsur ini memiliki kemiripan. Nah, jadi pada golongan 1 mulai dari H sampai dengan AU, ini memiliki sifat yang mirip atau kecenderungannya mirip. Sama halnya pada golongan 8, dari unsur Fe sampai dengan AU memiliki kemiripan sifat. Nah, pada tabel dari Mendeleev,
masih terdapat ruang-ruang kosong. Nah, di sini Mendeleev berhasil meramalkan nantinya ruang-ruang kosong ini akan ditempati oleh unsur-unsur yang sifatnya mirip sesuai dengan golongan tersebut. Nah, kemudian pengelompokan unsur yang terakhir adalah sistem periodik modern atau pengelompokan unsur modern. Nah, ini dicetuskan oleh Henry G. Moseley. Nah, ini adalah pengelompokan unsur yang kita gunakan sampai dengan sekarang, yang biasa disebut sebagai sistem periodik unsur modern. Pengelompokan unsur ini didasarkan pada kenaikan nomor atom. Ya, berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, yang di garis bawah ini ya, berdasarkan kenaikan nomor atom. Oke, jadi ada 5 perkembangan dari yang paling kuno sampai yang paling modern. Nah, di sini intinya teman-teman harus bisa membedakan apa yang menjadi dasar dalam setiap pengelompokan unsur tersebut. Nah, itu yang menjadi benang merahnya. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang sifat periodisitas. Sifat periodisitas adalah sifat yang berubah secara beraturan, sesuai dengan kenaikan nomor atom. Nah, sifat ini bisa dilihat dari bagian periode. Kalau kita berbicara periode, berarti kita berbicara baris, dari kiri ke kanan. Kemudian bisa juga dilihat secara golongan, atau secara kolom, dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Nah, sifat yang pertama adalah jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Nah, di sini Ibu contohkan ada suatu gambar atom bor, model atom bor, di mana di dalam gambar ini terdapat 2 kulit, kulit K dan kulit L. Nah, maka dari itu jari-jari di sini digambarkan jarak dari inti sampai dengan kulit kedua atau kulit L yang merupakan kulit terluar. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalkan Ibu memiliki atom dengan 5 kulit, maka jari-jarinya dihitung dari inti sampai dengan kulit kelima atau sampai dengan kulit terluar, yaitu kulit kalau kita urutkan K, L, M, N, O. Nah, jadi dihitung dari inti sampai dengan kulit O. Oke, sekarang kita akan mencermati grafik yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini merupakan grafik dari tren perubahan jari-jari atom pada sistem periodik unsur. Di sini ada grafik antara jari-jari atom dengan nomor atom. Nah, grafiknya ini seperti rumput ya, di mana ada 2 ujung atau 2 pucuk. Pucuk di bagian atas, di sini ada puncak. Nah, puncak di bagian atas, dan ada juga di bagian bawah. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, untuk pucuk di bagian bawah di sini ternyata ditempati oleh unsur-unsur golongan gas mulia atau golongan 8A. Heru nengok Ari karena sedang rindu. Nah, begitu ya. Kemudian untuk pucuk yang di atas ini, nah ini ditempati oleh golongan 1A. Dimulai dari H di sini. H, kemudian Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Nah, kemudian di bawahnya dari golongan 1A adalah golongan 2A. Nah, jadi titik kedua dari atas di sini ditempati oleh golongan 2A. Nah, kemudian yang bawahnya mengikuti. Titik ketiga berarti golongan 3A, kemudian 4A, 5A, 6A, 7A, 8A yang akhir. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana tren perubahan jari-jari atom pada sistem periodik secara keseluruhan. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada gambar di sini. Di sini menunjukkan bahwa dalam satu periode, dalam satu baris, dari kiri ke kanan, nah dari sini, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, ke sana,
jari-jarinya semakin kecil. Nah, di sini semakin kecil, decrease. Decrease itu adalah berkurang. Nah, jari-jarinya berkurang. Kemudian dari atas ke bawah dalam satu golongan, nah ini dalam satu golongan, jari-jarinya semakin bertambah. Di sini increase atau meningkat. Nah, jadi di sini bertambah besar. Nah, mengapa demikian? Dalam satu golongan jari-jarinya semakin besar karena jumlah kulitnya semakin banyak. Nah, teman-teman perhatikan lagi, diingat untuk periode pertama. Nah, di sini kan periode ya. Ini periode pertama ada 2 unsur H dan He, kemudian periode kedua dimulai dari Li, kemudian periode ketiga dimulai dari Na, periode keempat, periode kelima, periode keenam. Nah, teman-teman ingat kembali bahwa periode itu menunjukkan jumlah kulit. Jadi kalau periode 1 berarti jumlah kulitnya adalah 1. Periode 2 berarti jumlah kulitnya ada 2, periode ketiga jumlah kulitnya ada 3, dan seterusnya. Nah, karena jumlah kulitnya semakin besar, maka jarak antara inti atom ke kulit terluar itu juga semakin besar. Nah, jadi kan kulitnya semakin banyak nih. Ada, misalkan di sini ibu punya, kita bandingkan ya, yang H sama yang Na misalkan. Nah, H di sini cuma punya 1 kulit. Nah, kita bandingkan dengan Na yang memiliki 3 kulit, di mana dia berada pada periode 3 sesuai dengan jumlah kulitnya. Nah, di sini ibu tulis Na, dia punya 3 kulit. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya jarak dari intinya di sini. Ini yang H tadi sampai dengan kulit terluar. Nah, ini tentu lebih besar yang Na, lebih panjang yang Na. Oleh karena itu, jari-jari dari atas ke bawah semakin besar karena jumlah kulitnya semakin banyak. Nah, itu alasannya. Nah, kemudian mengapa dalam satu periode, nah ini dalam satu periode, jari-jarinya dari kiri ke kanan semakin kecil. Jadi misalkan ibu ambil Na di sini. Na dan Ar sama-sama pada periode 3. Nah, berarti kalau sama-sama pada periode 3, jumlah kulitnya juga sama, yaitu 3. Nah, kenapa di sini Ar bisa lebih kecil padahal jumlah kulitnya sama? Nah, hal ini dipengaruhi oleh muatan inti. Nah, jadi kalau teman-teman pahami, Na itu nomor atomnya adalah 11. Di mana protonnya berarti bisa kita hitung sebanyak 11 sesuai nomor atom. Nah, kemudian Ar di sini nomor atomnya adalah 18, sehingga protonnya bisa kita hitung sejumlah 18. Nah, kita ingat kembali, di dalam atom, nah ini ada atom, di mana atom itu ada muatan, ada inti atom, ini inti atom, kemudian ada kulit-kulit atom, dan elektron mengelilinginya. Nah, inti atom itu terdiri dari proton plus neutron. Nah, inti atom terdiri dari 2 partikel, proton plus neutron. Ketika jumlah protonnya ini semakin besar, maka muatan intinya pun semakin besar. Nah, kalau muatan intinya semakin besar, maka gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Nah, karena gaya tarik intinya semakin kuat, maka elektron akan cenderung tertarik ke inti atau semakin mampat. Oleh karena itu, jari-jarinya semakin kecil. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini, Na dan Ar, muatan intinya lebih besar yang Ar. Karena protonnya ada 18, sehingga elektronnya akan lebih tertarik ke inti dibandingkan dengan Na. Gaya tarik intinya semakin kuat. Oke, sekarang kita beralih pada jari-jari ion. Kalau tadi jari-jari atom, sekarang kita beralih ke jari-jari ion. Ion adalah atom yang bermuatan. Nah, pada jari-jari ion, ion positif akan memiliki jari-jari yang lebih kecil dibandingkan dengan atomnya. Kemudian, ion negatif akan memiliki jari-jari yang lebih kecil, lebih besar dibandingkan
atom netralnya. Jadi bisa Ibu berikan contoh di sini. Na+ atau ion positif, di sini ion positif mempunyai jari-jari lebih kecil. Nah, jadi jari-jarinya Ibu simbolkan R di sini. Jari-jari Na+ lebih kecil dibandingkan atom netralnya. Nah, atom netralnya adalah Na. Nah, kemudian yang kedua, ion negatif mempunyai jari-jari yang lebih besar dibandingkan atom netralnya. Jadi, kalau Ibu contohkan di sini, Cl- akan memiliki jari-jari yang lebih besar dibandingkan dengan atom Cl. Nah, seperti itu ya. Jadi, contoh dari kalimat ini adalah seperti ini. Kemudian kita lanjut ke energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan oleh atom untuk melepaskan satu elektron membentuk ion positif. Nah, jadi kata kuncinya adalah melepaskan elektron. Kalau elektronnya lepas, di mana elektron itu adalah muatannya negatif, berarti atom itu akan membentuk ion positif karena kehilangan negatif. Nah, energi yang diperlukan untuk mengubah menjadi ion positif ini dinamakan sebagai energi ionisasi. Nah, kalau kita perhatikan tren dari energi ionisasi bisa dijelaskan menggunakan grafik ini. Nah, teman-teman perhatikan pada pucuk bagian bawah. Nah, di sini ditempati oleh golongan 1A, LiNaKrBCS. Nah, kemudian untuk pucuk yang di atas di sini ditempati oleh golongan 8A atau golongan gas mulia. Nah, hal ini tentu menjadi kontradiktif ya, jadi berkebalikan dengan yang jari-jari atom tadi. Kalau jari-jari atom tadi yang bawah adalah gas mulia, yang atas golongan 1A. Nah, kalau ini dibalik. Nah, lalu bagaimana trennya dalam SPU? Nah, karena tadi grafiknya itu terbalik antara golongan 1A dan 8A, maka tren dari energi ionisasi pun juga kebalikan dari jari-jari atom. Nah, kalau jari-jari atom tadi dari kiri ke kanan semakin kecil jari-jarinya. Nah, kalau di sini dari kiri ke kanan dia akan semakin besar. Kemudian untuk dalam satu golongan dari bawah ke atas dia juga semakin besar. Nah, kalau kita perhatikan pada jari-jari atom tadi, dari bawah ke atas jari-jarinya semakin kecil. Nah, kalau pada ionisasi, energinya semakin besar, kebalikan. Nah, kenapa bisa terbalik seperti ini? Nah, jadi gini teman-teman. Semakin besar jari-jari atom, semakin besar jari-jari atom, maka secara logika elektronnya itu akan lebih jauh atau semakin jauh dari pusatnya, dari inti. Nah, kalau elektronnya itu semakin jauh dari inti, maka untuk lepas itu akan lebih mudah, elektronnya akan lebih mudah lepas. Nah, karena dia lebih mudah lepas, maka energi yang digunakan untuk melepaskannya pun juga akan lebih mudah. Oleh karena itu, energi ionisasinya itu akan berkebalikan dari tren jari-jari atom. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita logika, kalau jari-jarinya pendek, jari-jarinya kecil, maka jarak antara elektron dengan inti itu adalah kecil atau pendek. Nah, kalau jaraknya itu pendek atau kecil, maka untuk melepaskannya pun juga semakin susah. Nah, kalau semakin susah, maka energi yang diperlukan juga semakin besar. Nah, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke afinitas. Apa itu afinitas? Afinitas masih sama, yaitu tentang energi, sama dengan energi ionisasi, tetapi kebalikannya. Jadi kalau energi ionisasi tadi membentuk ion positif, kalau afinitas di sini adalah energi untuk membentuk ion negatif. Nah, jadi energi yang digunakan atau yang dilepaskan atau yang dibutuhkan
untuk membentuk ion negatif, untuk menangkap satu elektron. Itu dinamakan sebagai afinitas elektron. Nah, jadi di dalam afinitas nanti teman-teman akan mengenal tanda negatif dan tanda positif. Tanda negatif dan positif ini sebagai simbol menunjukkan atom itu melepas atau membutuhkan. Kalau tandanya negatif artinya dia melepaskan. Kalau tandanya positif artinya dia membutuhkan. Nah, jadi misalkan Ibu ambil contoh di sini Li begitu ya. Nah, Li di sini afinitasnya adalah negatif 60. Apa artinya? Artinya atom Li ini untuk menangkap satu elektron, membentuk ion negatif, Li melepaskan energi sebesar sekian, 60. Nah, kemudian kita ambil yang contoh positif, misalkan sampingnya Be. Nah, apa maksudnya dari afinitas plus 240? Maksudnya adalah atom Be ketika menangkap satu elektron, membentuk ion negatif, membutuhkan energi sebesar 240. Nah, gitu ya, jadi bisa dibedakan. Yang negatif melepaskan, yang positif membutuhkan. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah semua harga afinitas elektron bertanda negatif, kecuali golongan 2A dan golongan 8A. Nah, jadi yang lainnya negatif kecuali dua golongan ini. Kemudian afinitas terbesar adalah pada unsur fluorin. Nah, di sini afinitasnya 328 ya, Ibu tulis lagi karena kecoret. Nah, nggak masalah dia mau negatif mau positif, nggak masalah. Yang penting angkanya yang paling besar. Karena tanda positif dan negatifnya hanya menunjukkan dia itu melepas atau membutuhkan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke elektronegatifan. Nah, jadi untuk keelektronegatifan trennya sama dengan afinitas dan ionisasi. Nah, jadi mudah teman-teman untuk menghafalnya. Ada 4. Yang pertama jari-jari tadi, kemudian yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga adalah afinitas, yang keempat adalah keelektronegatifan. Nah, dari keempat ini yang berbeda sendiri adalah yang jari-jari atom trennya. Yang tiga afinitas, ionisasi, dan keelektronegatifan trennya sama, dari kiri ke kanan semakin besar, dari bawah ke atas semakin besar. Nah, yang berkebalikan hanya yang jari-jari tadi. Jadi teman-teman pegang itu. Kemudian di sini keelektronegatifan terbesar itu dimiliki oleh golongan 7A. Nah, ini golongan 7A. Film Charles Bronson Idaman Ati. Kemudian unsur yang memiliki keelektronegatifan paling besar adalah unsur fluorin. Nah, jadi ini sering muncul di ulangan, unsur yang memiliki keelektronegatifan paling besar, yaitu unsur fluorin. Nah, perlu diingat juga pada keelektronegatifan, unsur golongan 8A di sini tidak memiliki keelektronegatifan. Nah, kenapa Bu? Karena unsur golongan 8A itu sudah stabil atau dia tidak reaktif. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat logam dan non-logam. Pada sifat logam dan non-logam ini Ibu akan jelaskan menggunakan gambar ini. Nah, jadi Ibu akan buat gambar dulu, garis di sini ya. Ini lurus ke sini sampai boron, ini ke bawah, kemudian mengikuti tangga ini. Nah, ini sampai bawah. Nah, garis ini merupakan garis batas dari unsur logam, non-logam, dan metaloid. Yang termasuk unsur logam adalah unsur-unsur di atas tangga, di atas garis batas. Yang mana Bu? Maksud Ibu terbalik, maaf. Jadi untuk unsur non-logam ya. Non-logam itu adalah unsur-unsur di atas dari garis batas. Nah, jadi unsur non-logam dimulai dari H sampai dengan sini, yang ini. Semuanya.
Nah, kemudian unsur logam adalah unsur-unsur di bawah dari garis batas. Di bawah berarti dimulai dari Li sampai dengan di sini, yang bawah di sini. Nah, begitu ya. Nah, selain unsur logam dan non-logam, dikenal juga unsur metaloid. Nah, unsur metaloid ini adalah unsur peralihan antara logam dengan non-logam. Nah, unsur metaloid mencakup B, kemudian Si, Ge, As, Sb, kemudian Te, Po, dan At. Nah, jadi teman-teman gambarnya seperti ini, bagian yang metaloid. Nah, jadi gampangannya tadi dari garis yang tangga ini turun ke sini. Nah, itu nanti teman-teman tinggal ambil bawahnya, batas. Nah, ini batasnya ini, dan ini. Nah, kemudian untuk yang B, Al ini yang masuk metaloid hanya yang B. Yang Al ini sudah masuk logam. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman bisa membuat tangganya ini untuk mempermudah membedakan unsur yang logam, non-logam, dan metaloid. Nah, perhatikan tadi turunnya dari sini. Nah, dari sebelum boron, sebelum B, baru ke bawah. Nah, tinggal diikuti. Oke, begitu ya. Kemudian ini sifat logam nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian kereaktifan tadi sudah Ibu singgung tentang unsur golongan 8A yang paling tidak reaktif karena dia bersifat stabil. Kemudian jika Ibu rangkum dari sifat-sifat periodisitas ada energi ionisasi, afinitas, dan jari-jari atom. Nah, itu bisa dirangkum menjadi seperti ini, teman-teman. Kecenderungannya. Jadi dia semakin besar. Nah, jadi tanda panahnya ini menunjukkan semakin besar. Semakin besar, semakin besar. Nah, ini juga semakin besar, semakin besar. Bisa ya membaca tanda panahnya? Nah, kemudian Ibu juga ada cara yang lebih mudah untuk menghafalkan tren dari sifat periodisitas. Bentar. Nah, jadi teman-teman nanti di sini bisa menggambarkan seperti kuadran itu, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, jadi seperti ini. Ini diberi tanda panah semuanya. Nah, ini ada 4 kamar. Kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4. Nah, pada kamar 2 di sini berisi Ae, afinitas elektron, Ei, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Nah, pada kamar 3 berisi jari-jari atom. Nah, teman-teman bisa menghafalkan trennya menggunakan ini, di mana tanda panahnya di sini positif, 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 positif. Maksudnya positif adalah bertambah. Nah, jadi cara membacanya seperti ini. Pada garis yang horizontal di sini, artinya dari kiri, dari sini, kiri ya, kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan berarti dalam satu periode. Kalau Ibu berbicara kiri ke kanan, berarti asumsinya adalah dalam satu periode atau dalam satu baris. Dari kiri ke kanan, dia semakin bertambah. Nah, apa yang bertambah? Yang bertambah adalah 3 hal ini. Ae, Ei, dan keelektronegatifan. Kemudian, dari bawah ke atas, nah kalau Ibu berbicara dari bawah ke atas, artinya diasumsikan sebagai dalam satu golongan. Nah, dari bawah ke atas semakin bertambah. Apa yang bertambah? Yang bertambah adalah 3 hal tadi. Nah, Ae, Ei, dan keelektronegatifan. Nah, jadi bacanya seperti itu. Nah, di sini. Kemudian untuk yang jari-jari atom caranya sama konsepnya, dari atas ke bawah. Nah, jadi teman-teman mengikuti tanda panahnya. Tanda panahnya ini berarti kan dari sini, dari atas ke bawah. Nah, dia jari-jarinya semakin besar.
Kemudian dari kanan ke kiri, nah dari sini, kanan sini sampai dengan tanda panah ini, jari-jarinya bertambah. Nah, jadi membacanya seperti itu. Ini dan ini. Nah, nanti kalau Ibu tanya dari di sini ya, dari kanan ke kiri berarti A, E, E, I ke elektronegatifanya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Nah, jawabannya adalah berkurang. Jadi kebalikannya. Kalau dari kiri ke kanan di sini bertambah, berarti kalau dari sebaliknya, kanan sini ke kiri sini berarti dia berkurang. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman cukup menghafalkan ini tanda anak panah. Kemudian di sini ada 3 hal ini, di sini ada 1 jari-jari. Kemudian tambah, 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 tambah. Oke, begitu cara menghafalkan tren dari perubahan sifat-sifat periodisitas. Kita masuk ke golongan unsur dalam sistem periodik. Nah, sebenarnya ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika kita membahas nama-nama lain dari golongan. Misalkan di sini ada golongan 8A, biasanya disebut sebagai gas mulia. Kemudian golongan 7A disebut sebagai golongan halogen. Kemudian golongan 1A disebut sebagai logam alkali. Kemudian golongan 2A disebut sebagai logam alkali tanah. Dan kemudian ada yang dinamakan sebagai unsur transisi. Unsur transisi itu adalah unsur golongan B yang ada pada bagian sistem periodik unsur yang menjorok gitu. Oke, cukup sekian dari Ibu untuk materi kali ini. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik, dan jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA atau melalui email. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.